Amy Louise Taylor lahir di sebuah keluarga kelas pekerja di pinggiran kota Melbourne. Ia tumbuh dalam lingkaran yang sederhana. Dari kecil, Amy Taylor dikenal sangat aktif, sedikit liar, dan sulit diam. Dia sering merasa tidak cocok dengan aturan sekolah formal, dan musik jadi salah satu cara pelampiasannya. Sejak remaja, Amy Taylor banyak mendengarkan musik punk, hardcore, glam, hingga pop rock khas Australia. Band-band seperti AC/DC, Prostato, hingga Iggy Pop dan Joan Jett jadi inspirasi awalnya. Di sekolah, Amy sering merasa terasing dari norma-norma sosial yang terlalu kaku, dan punk memberinya bahasa untuk melawan perasaan itu. Ia juga sudah terbiasa tampil beda dalam fashion dan sikap. Terlihat hingga pada hari ini saat di atas panggung, Amy selalu memiliki gaya yang khas. Sebelum membentuk band serius, Amy pernah main di proyek-proyek kecil dengan teman-temannya. Ia dikenal berani tampil bahkan sebelum punya kemampuan teknis yang mumpuni. The Guardian menuliskan bagaimana Amy and the Sniffers terbentuk. Amy Taylor bersama Declan Martins memegang gitar, Bryce Wilson memegang drum, dan Gus Romer memegang bass, bikin band di rumah sewaan Melbourne akhir tahun 2016. Lalu mereka merekam album yang diberi nama Giddy Up hanya dalam waktu 12 jam. Album ini dirilis 25 Februari 2016 secara independen via Bandcamp. Soundnya kasar, cepat, noise, pop punk, benar-benar do it yourself. Giddy Up mendapat perhatian cepat di skena punk Melbourne. Orang terkejut dengan energi mentah Amy Taylor yang vokalnya terdengar seperti campuran teriakan marah dan ketawa nakal. Meski rilis jalur indie, Giddy Up dilirik media luar negeri setelah mereka merilis album berikutnya, Big Attraction, pada tahun 2017. Kritikus menyebut Giddy Up sebagai manifesto awal dari karakter Amil. Cepat, kasar, singkat. Lagu-lagunya rata-rata cuma 2 menit. Dan Giddy Up dianggap sebagai blueprint dari suara band ini. Dari Giddy Up, mereka jadi cepat terkenal di kancah underground. Gaya do it yourself, rekam album 12 jam, cover art seadanya justru bikin mereka dianggap jujur dan otentik. Album ini juga yang bikin label besar kemudian melirik, hingga akhirnya mereka mendapat kontrak dengan Rough Trade untuk album penuh. Nama Amyl and the Sniffers terinspirasi dari amyl nitrite, obat inhaler populer di kalangan subkultur punk dan queer. Dipilih karena kedengarannya nakal, liar, dan sedikit provokatif. Sejak awal, Amy tampil sangat spontan, agresif, karismatik di panggung. Gayanya yang berteriak, berlari menabrak, serta interaksi langsung dengan penonton membangun reputasi band ini sebagai salah satu live action paling liar dari Australia. Amy sering menolak label ikon feminis secara eksplisit, tapi ia sadar keberadaannya di skena punk yang sangat maskulin sudah tindakan feminis itu sendiri. Dalam wawancara dengan The Guardian tahun 2019, ia berkata, "I don't see myself as a political, but I know that just by being me on stage, I'm political enough." Ia menolak untuk berperan manis hanya karena perempuan. Sebaliknya, ia tampil dengan single sport, mulut kotor, tawa keras, dan gerakan liar. Di atas panggung, Amy dikenal menari liar, memanjat speaker, berteriak, dan berinteraksi brutal dengan penonton. Gaya lompat dan mengeluarkan lidah adalah ciri khasnya yang tidak pernah terlupakan. Ia melawan stereotip bahwa frontwoman harus anggun atau sensual. Amy justru ugly, sweetie, wild, dan itu jadi statement feminis bahwa perempuan bebas mengekspresikan tubuh dan suaranya tanpa harus sesuai standar patriarki. Banyak penulis musik menyebutnya sebagai ikon working class feminism. Lantang,
tidak prestisius dan dekat dengan akar kelas pekerja. Media seperti NME, The Guardian, The Rolling Stones sering menyebut AMI sebagai sosok pembebasan perempuan di punk kontemporer. Fans perempuan muda khususnya melihat AMI sebagai inspirasi bahwa mereka bisa jadi kuat, kasar, keras, tapi tetap dihormati. Dalam wawancara dengan Mojo Magazine, AMI bilang, "I wanna be the kind of woman that young girls see and think, fuck yeah, I can do that too." Dalam wawancara dengan Nylon, AMI membongkar apa saja yang biasanya tersedia di rider mereka. 2 botol vodka dan banyak bir. Dia juga menyatakan suka minum siap saji seperti Twice Teas, sementara manajer mereka sering minum Jägermeister. Selain itu, kopi, air mineral, dan buah juga selalu tersedia. Musik Amyl and the Sniffers sering dikaitkan dengan pub rock tradisi Australia, AC/DC, Rostatu, dan lain-lain, yang lekat dengan bir, pub, dan pesta. AMI kadang terlihat membawa kaleng bir atau minum di atas panggung, sesuatu yang lumrah dalam kultur pub punk. Itu memperkuat citra mereka sebagai band liar, brengsek, working class. AMI justru menjadikan alkohol bagian dari pesona panggungnya. Liar, tak terkendali, sweetie, kacau, tapi fun. Banyak review konser, misalnya dari NME dan Pitchfork, menyebut AMI seperti badai bir dan keringat. Seakan penampilannya memang tak bisa dipisahkan dari atmosfer bar atau pesta. Dari wawancara, AMI sendiri tidak pernah mengaku kecanduan atau menjadikan alkohol sebagai motor utama. Ia lebih sering bicara tentang energi alami, adrenalin, dan rasa bebas ketika di panggung. Alkohol ada di sekeliling, tapi bukan inti dari penampilannya. Beberapa kali AMI selalu memulai konser dengan kalimat, "Don't touch anyone who doesn't want to be touched." Amyl and the Sniffers memang terkenal aktif melawan pelecehan seksual, seksisme, dan toxic masculinity di ruang konser. AMI menegaskan bahwa gigs seharusnya jadi tempat yang aman, bebas, dan membebaskan untuk semua orang, terutama perempuan. Sikap tegas ini terhadap pelecehan pernah terjadi di tahun 2022. Isu pelecehan di penonton bukan pertama kali terjadi. Sejak tur mereka di Amerika, Eropa, dan Inggris, Amy Taylor menyadari adanya laporan pelecehan seksual di konser mereka. Amy selalu tegas dengan hal tersebut. "At the start of every live show I say don't touch anyone who doesn't want to be touched." Taylor meminta penonton lainnya untuk berani bersuara jika menyaksikan seksisme atau serangan di kerumunan. Dan ia mengatakan, "Kami akan selalu mendukung Anda dan audiens pun akan bersamamu." Amy tampil di panggung dengan tubuh apa adanya, tanpa kompromi terhadap standar kecantikan mainstream. Ia sering menyebut dirinya redback, anak nakal kelas pekerja Australia, menolak standar tubuh cantik ala media. Gaya fashion Amy, celana pendek, tank top, sepatu boots, bukan sekedar estetika, tetapi juga pernyataan self-acceptance dan empowerment. Banyak fans perempuan dan queer melihat Amy sebagai ikon yang memberi mereka ruang untuk merasa nyaman dengan tubuh dan identitasnya. Amyl and the Sniffers lahir dari kultur do-it-yourself dan working class Melbourne. Amy sering bicara tentang realita. Kalau band ini gagal, ia akan balik kerja di supermarket atau pekerjaan kasual lain. Mereka menolak citra rockstar glamour, memilih dekat dengan fans, membumi, dan mengakui asal-usul kelas pekerja mereka. Amy Taylor sering dilihat sebagai ikon feminis punk kontemporer. Dia menolak pandangan bahwa panggung punk hanya untuk laki-laki agresif. Sikapnya menunjukkan bahwa perempuan juga bisa liar, kasar, beringas tanpa harus kehilangan daya tarik dan kekuatannya sendiri. Pada tahun 2025, Amyl and the Sniffers diumumkan sebagai band pembuka untuk tur Australia AC/DC, momen yang dianggap sebagai puncak pengalaman hidup Amy. AC/DC, the best rock and roll band in the world. I just can't believe it. I am so excited. Never ever would have dreamed this. Highlight of literal life. Promotor tur menyebut mereka sebagai pilihan alami karena energi panggung yang selaras dengan AC/DC.